Yang kedua, manusia yang mana kita sering menyebut nama orang ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syaikhuka, guru kita. Kenapa guru ditempatkan posisi kedua setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena guru inilah yang menuntun kita, yang membimbing kita, yang membawa kita, bahkan yang mengenalkan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Yang mengenalkan kita, guru tersebut, kepada sosok junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa guru kita tidak akan pernah mungkin kenal kepada Allah. Tanpa guru kita tidak akan pernah mungkin kenal kepada Rasulullah. Bahkan iman Islam ini adalah berkat perjuangan daripada guru-guru kita. Yang mana guru-guru kita ini adalah silsilahnya terus berantai, terus menyambung kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa laka wusul ila nabiyyika illa min babi syekhika. Engkau tidak akan pernah sampai kepada nabimu kecuali melalui pintu yang bernama guru. Jika kita ingin sampai kepada Allah, dekat kepada Allah, sering-seringlah kita menyebut Nabi besar Muhammad SAW. Jika kita ingin kenal semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka sering-seringlah kita menyebut nama guru kita. Dengan menyebut saja kita akan mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita dekat kepadanya, menghadiri majelis-majelisnya, mendengarkan nasihat-nasihatnya? Bagaimana ini bisa terjadi manakala kita tidak kenal kepada namanya saja sudah kita enggan menyebut namanya, apalagi akan menghadiri majelis-majelisnya. Para pemirsa ikhwani rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus pandai-pandai memilah dan memilih kepada siapa kita akan berguru. Ya, kita memang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencari ilmu. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kita bisa bayangkan bagaimana hancurnya agama ini tanpa ilmu. Namun demikian bagaimana bahayanya ilmu ini manakala kita menyerap dan mengambil ilmu tersebut, akan tetapi bersumber daripada orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang sanad ilmunya diragukan. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, al-isnad minad din. Sanad ini adalah bagian daripada agama. Sanad daripada ilmu ini adalah bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andai kata sanad ini tidak diperlukan di dalam ilmu agama, laqala man syaa ma syaa, maka niscaya semua orang akan berkomentar tentang agama sesuka mereka, sesuai nafsu mereka, sesuai syahwat mereka. Kenapa? Karena sanad di sini sangat penting sekali di sini. Tanpa sanad keilmuan ini yang bersambung kepada gurunya, terus ini mata rantai daripada ilmu terus bersambung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya, jangan semua orang kita anggap guru. Karena guru ini yang akan membawa kita kepada jalan yang benar, kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni pernah mengatakan, "Idza salimal wi'a salimal ma'." Idza salimal wi'a, jika wadah tersebut selamat, yakni dia bersih daripada kotoran, wadah tersebut tidak ada yang pecah ataupun retak, salimal ma', maka air yang di dalamnya pun akan selamat.
Apa maksud daripada wi'a? Al-wi'a yakni al-madrasah wa tariqah. Yang dimaksud oleh wadah ini adalah ilmu, yakni madrasah wa tariqah. Kepada siapa kita berguru? Kepada siapa kita mengkaji ilmu? Jangan-jangan ilmunya melenceng daripada ilmunya para salafun as-salihun. Jangan-jangan orang yang kita ambil ilmunya ternyata tariqahnya tidak sama dengan tariqahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-salafun as-salihun, guru-guru kita yang terdahulu. Al-ma yang dimaksud dengan air di sini adalah al-ilmu wal ibadah. Jadi manakala wadah daripada air tersebut selamat, kalau wadahnya najis, maka airnya pun akan najis. Kalau wadahnya kotor, maka otomatis airnya pun akan kotor. Tidak ada manfaatnya, tidak bisa diminum. Oleh karenanya, idza salimal wi'a salimal ma. Jika wadah ini selamat, maka air pun akan menjadi air yang selamat. Bisa diminum, akan menyegarkan, akan memberikan manfaat kepada orang lain. Namun demikian, manakala kita keliru ataupun salah mengambil daripada ilmu, sanadnya yang meragukan, dia tidak ketemu kepada siapa dia berguru, hanya saja kita kenal mungkin melalui internet atau melalui kenalan di mana lalu kita mengambil ilmunya. Lah, jangan. Karena guru di sini perannya sangat penting.